Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke channel saya Habib's True Story. Kali ini saya masih tetap dengan Mas Nasrul. Ini akan membincangkan tentang konsep masjid ya. Sebagai kita kan kemarin membicarakan bahwa masjid itu bukan hanya untuk sholat, Betul. tetapi dulu memang konsepnya itu sejarahnya waktu zaman Nabi. Halaman masjid bisa untuk latihan perang juga. Nah, ya. Jadi Betul. nah, masjid-masjid sekarang ini yang baru itu banyak yang sebenarnya bagus ya, tetapi seringkali hanya untuk apa ya, selfie. Oh, Jadi untuk karena mungkin konsepnya wisata, Pak. iya, wisata religi. Betul. Tetapi Masjid Ikhlasul Hasan ini yang di rumah Prof Imam ini menarik saya lihat karena ya masjidnya sederhana, kecil ya, masjid kampung. Betul. Tapi itu lengkap sekali. Saya lihat ya Mas ya. Iya. Sama kan takmirnya lebih tahu. Pertama, masjid itu bisa untuk orang-orang yang musafir yang berhenti. Betul. Kemudian ada banyak warung di sini. Iya. Kemudian ada kamar mandi banyak di bawah itu ya. Iya, betul. Itu katanya untuk orang kampung. Ya, untuk orang kampung di belakang sana. Iya. Itu kan menarik juga. Itu konsep itu kan biasanya masjid kamar mandinya hanya satu. Oh, Masjid kecil itu. ya mungkin untuk perempuan satu, Ya, ada satu. dua lah. Itu paling banyak. Terus kemudian ada kamar tidur ya. Iya. Itu yang satu di bawah itu ditempati oleh satu keluarga. Tetapi ada kamar tidur lain. Ada kamar tidur lain yang bisa disiapkan untuk tamu-tamu. iya, untuk tamu-tamu. Oleh karena itu kan Prof Imam mengatakan nanti ini kompleks ini sebagai pesantren kehidupan. Betul, Pak. Pesantren kehidupan. Di mana kita belajar apa saja, pertanian, macam-macam. Ya, kemudian pengajian pasti ya, Betul. pengajian rutin. Ya. Nah, saya kira kalau masjid itu konsepnya seperti itu ya, itu akan didatangi banyak orang. Ya, insya Allah ya, dengan konsep menarik tersebut bisa lah, Pak, untuk menarik perhatian banyak orang gitu. Jamaah ya. Betul, khususnya jamaah. Iya, karena saya lihat ada beberapa masjid yang bagus sebenarnya di Surabaya yang Iya. ada penginapan Kenapa? gratis lagi, jadi itu memberi makan orang. Pokoknya siapa aja yang datang dikasih makan. Betul. Itu luar biasa ya, Bu. Iya. Itu di Jogja itu ada satu masjid lagi yang sampai memberikan buka puasa, bukan hanya takjil loh ya, takjil dan buka puasa dengan nasi itu sampai 3.500. Oh, 3.500. Lupa sana, Joyokarian atau apa? iya. Banyak itu, Pak. Iya, dan dana untuk itu sudah terkumpul 1,5 M. Untuk Bayangkan. 1 bulan. Iya, untuk 1 bulan ini aja 1,5 M. Iya. Itu luar biasa. Jadi saya kira masjid itu memang harus didukung dengan dana. Nah, saya sekarang menjadi menarik karena masjid ini nanti ada kafe malah Iya. di mukanya, walaupun itu berpisah, tapi paling nggak kan dekat sekali. Ya, masih satu kompleks, Pak. Satu komplek ya, jadi ada kafe, di bawah ada tukang cukur. Iya, betul. Jadi satu komplek masjid juga itu. Betul, masih satu Nah, kompleks. itu Mas. menarik sekali. Jadi sebenarnya saya jadi ingat waktu di Amerika, Mas. Jadi masjid itu hanya bagian kecil, bahkan bentuknya tidak ada kubah-kubah. Iya. Ada yang memang ada kubah, katanya di Washington DC. Saya belum pernah lihat sana. Kalau masjid di kota saya, di Ann Arbor, di bagian utara Amerika, itu saya lihat masjid bukan hanya sekedar tempat sholat. Di situ ada toko halal, Oh, misalkan. iya. Seperti Masjid Ampel itu. Oh, iya. Itu kan ada komplek pertokoan, Iya, banyak orang oleh-oleh, jualan. ada jualan baju, Betul, Pak. apa saja, kurma. Itu sebenarnya masjid itu seperti itu. Iya, betul. Jadi konsep masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat, Betul. jadi tempat silaturahim ya, orang kumpul di situ. Iya. Dulu di kampung-kampung begitu. Sekarang aja menjadi masjidnya bagus, suruh nggak boleh. Kesannya kayak eksklusif jadinya. Iya, ngobrol di kan harus ada beranda sebenarnya. Jadi beranda masjid itu boleh ngobrol. Betul, Pak. Di sana. Saya lihat seperti di kampus UMM itu masjid itu ada
3 tingkat di atas, di bawahnya ada macam-macam, satu kompleks, satu gedung. Masjid Arfarudin itu. Iya, Arfarudin itu macam-macam, itu ada aula untuk nikah, bahkan untuk pesta di bawah. Tapi tidak di masjidnya, Iya. di bawahnya. Khusus ya Pak. Iya, itu konsep yang bagus kan itu. Iya. Menurut saya konsep masjid punya Prof Imam ini dekat rumahnya itu luar biasa kan. Betul. Menurut sampean kan sama aja sebagai takmir. Iya. Tiap hari ada baca orang mampir. Ada, Pak. Betul. Kalau kegiatan rutinnya pengajian hari apa? Kalau sebelum puasa, Ya, itu kajian rutin setiap malam minggu, Pak. malam minggu ya. Ya, jadi dengan tagline malam minggu berkah. Oh, Jadi memang itu sebenarnya juga salah satu hasil diskusi saya Iya. bersama tamu-tamu yang Iya. lain itu terkait ya gimana sih anak muda itu biar mampir lagi masjid. tapi datang. Alhamdulillah beberapa kali datang teman-teman, kemudian kenalan saya, kenalan murid-muridnya dari Profesor Imam mau Datang ya. ya Alhamdulillah. datang. Jadi ada kegiatan. Betul. Ya walaupun tidak langsung wah rame gitu. Ya, tapi yang penting ada. Saya kira belum terkenal. ya kalau bulan puasa ini rutinnya untuk yang diisi Profesor Imam itu setelah subuh. Oh, setelah subuh rutin, ada. tiap subuh. Ya, kemudian rutinan lainnya adalah setelah sholat isya menjelang tarawih. Oh, itu ada juga. Itu diisi juga. Rutin itu. Rutin. Tiap malam. Betul. Oh, Untuk menjelang khusus bulan sholat puasa. isya. Jadi Ya. sebelum sholat isya. Setelah sholat isya, Oh, setelah isya sebelum menjelang tarawih. Ya, Itu selalu ada ceramah. pasti ada, Pak. Yang berikan bukan hanya Prof Imam. Iya, jadi Ganti-ganti. rolling. Ada ya mungkin ada imam yang saat itu bertugas maupun Profesor iya, Markus yang di Iya. sini juga imami biasanya. Pokoknya yang ngimami, yang jadi imam. Iya, kayaknya betul. Itu luar biasa. Jadi memang sebenarnya masjid itu. Ya, seperti yang Jiran katakan tadi terkait pesantren kehidupan, Pak. Ya. Saya jadi ingat fasilitas-fasilitas tersebut ada di daerah Malang juga. Ya. Mana Masjid Duren, Pak. Di mana tuh? Masjid Duren. Oh iya. Itu kan fasilitasnya meskipun besar, Ya. tapi kan ada jualan, ada tempat wisatanya. Oh, yang Masjid Tiban itu. Ya, Masjid Tiban namanya. Benar, Itu kan juga bisa jadi salah satu percontohan untuk masjid-masjid lain, Pak. Betul. Meskipun tidak harus megah mungkin ya, Iya. harus tinggi atau harus lebar, tapi Iya. sediakanlah fasilitas-fasilitas kita harus tahu bagaimana sih untuk menarik jamaah-jamaah yang dari luar. Betul. Ibarat kata kalau orang jualan atau orang berbisnis itu kita harus tahu cara menarik pelanggan organik seperti itu. Jadi ya memang dia perlu dana. Ya. Seperti di sini juga di Masjid Ikhwanul Hasan kita juga membuat namanya Sentral Pesantren Kehidupan tadi, Pak. Apa itu? Sentral Pesantren Kehidupan. Oh iya. Salah satunya ya nggak hanya masjid gitu. Jadi nanti di dalam satu kompleks ini kan selain rumahnya Profesor Imam sendiri, Ya. ada poliklinik, Betul. dokter gigi, dokter anak maupun dokter umum. Kemudian di daerah depan, ya ini adalah salah satu contohnya anggrek. Ya. Kemudian ada anggur, lalu ada kafe dan barbershop. Nyebrang lagi ada warung, Pak. Oh iya, jadi itu ini termasuk betul. kompleks masjid. Nah itu kan juga bisa jadi percontohan yang mana ya seiring berkembangnya waktu kan kita juga bisa merekrut orang yang Betul. membantu orang yang entah kesusahan cari pekerjaan. Iya. Itu namanya makanya pesantren kehidupan, Pak. Iya. Sesuai konsep yang diberikan oleh Profesor Imam. Gitu. Jadi saya pernah di Italia, di Roma, itu ada masjid besar sekali. Yang menarik adalah di sana itu banyak orang mualaf ya, jadi mualaf di masjid. Oh di sana? Jadi hampir setiap minggu, tiap Jumat. Saya kebetulan ke sana hanya sholat Jumat. Yang saya lihat sebelum sholat Jumat itu seperti pasar raya gitu. Jadi Kenapa kok ramai itu, Pak? kurang tahu saya baru tahu itu masjid ramai seperti itu. Iya. Jadi di muka masjid atau di sebelahnya kalau nggak salah itu ada lapangan besar. Di situ ada tenda-tenda jualan macam-macam. Oh. Mulai dari oleh-oleh sampai makanan. Memang disediakan tempat. Memang disediakan. ya. Jadi waktu itu saya lihat ada banyak tenda puluhan, bahkan mungkin Kayak bazar gitu, Pak. dari Bazar takjil mungkin misal kalau di sini, Pak. kalau sekarang puasa mungkin takjil mereka. Iya. Tapi kalau itu tiap Jumat Wah, siap Jumat. katanya tiap hari ada juga, tapi tidak sebanyak Jumat. Jadi Iya. orang itu
sebelum Jumatan tuh belanja dulu. Oh. Makan belanja Iya. sebelum Jumatan. Iya, betul. Ya itu bagus sih Pak kalau gitu. Menarik ya, belum ada di Indonesia seperti itu. Kalau menarik atau menggerakkan hati seseorang itu ya hanya orang berbisnis Pak memang Pak. Betul. Jadi misal kayak di daerah Karangploso sampai Batu kan ada namanya sentral kayak KUD, Ya. susu. Nah, selain mereka jualan, masjid-masjid di situ juga menyediakan Pak. Jadi menyediakan di masjid-masjid ketika berbuka puasa itu ada tidak hanya kopi, nggak hanya teh, ada susu hangat. Nah, itu kan bagi sebagian orang, wah di sini ada yang ngasih susu gitu, bagus kan gitu Pak. Ya mungkin nggak semua orang suka, Ya. mungkin sebagian orang saja. Cuman itu tadi seenggaknya ada 1-2 orang yang minat ke situ. Itu menurut saya sudah perubahan yang cukup signifikan. Ya. Karena tidak semua orang bisa tergerakkan hatinya untuk pergi ke masjid. Gitu. Sebenarnya masjid itu banyak fungsi. Masjid itu bisa ditambahin kelas-kelas untuk pengajian anak-anak. Bisa Pak, betul. Ya. TPQ itu Iya. seharusnya ya. Dulu ada Pak. Oh, dulu pernah ada. Dulu pernah ada, bahkan saya juga dari sini belajarnya dulu. Oh, begitu ya. Iya, dulu waktu Sekarang kecil berhenti masjid. SD itu belajar di sini saya. Ya mudah-mudahan masjid ini bisa menjadi contoh ya, walaupun Iya. kecil ya. Betul. Maksud saya mau contoh masjid-masjid besar. Iya. Karena betul. masjid-masjid besar dia nggak punya halaman. Ah ya. Sekitarnya kok ya cukup masjid itu aja. Ya meskipun menurut saya nggak harus halaman Pak. Iya. Tapi saya kemarin itu akhir-akhir ini itu sering keliling-keliling untuk ya selain cari relasi atau teman baru, itu saya mengunjungi takmir-takmir masjid di daerah perumahan, Ya, khususnya hunian Islami. ya, ya. Jadi bahkan yang saya kaget itu Pak, selain ya mungkin kalau TPQ sudah normal, itu di situ tempat kumpulnya orang konsultasi disertasi Pak. Wow. Konsultasi tesis, disertasi, bahkan skripsi. Ada loh orang konsultasi di sini. Biasanya kan Luar ke rumah biasa, karena dosen. Malang sebagai kota Iya. pendidikan. Biasanya kan ke rumah dosen atau saat di kampus mungkin Pak. Ya, ya. Itu sampai ada di masjid dan itu sampai sholat juga, terus bahkan sampai saya di sana sampai jam 11 malam itu mereka masih konsultasi Pak. Jadi kalau di pedesaan biasanya masjid itu sederhana sekali, tidak ada konsep-konsep begitu. Di perkotaan yang saya lihat, Iya. sudah luar biasa. Karena perkotaan mungkin banyak orang datang dari berbagai daerah mungkin Iya, memberikan masukan. musafir, berarti seharusnya Pak, memang perlu gini. ya, ya. Alhamdulillah sekarang sudah disediakan teh, kopi. Syukur-syukur Iya. nanti ada super mie atau apa itu. Wah, dengan adanya fasilitas itu orang-orang musafir tuh tidak akan ragu untuk datang ke masjid. Iya, Seperti itu. bahkan kadang-kadang masjid dikunci. Yang paling parah dikunci sih Pak. Maksudnya. Padahal siang-siang bolong gitu kan. Iya, iya. Jadi saya kira seperti masjid di Mekah itu Nabawi, yang satu itu di Mekah itu ya Masjidil Haram itu fungsinya kan itu sebenarnya. Betul Pak. Maksudnya luas. Betul. Sampai kalau pernah umroh itu sekitar masjid itu banyak toko, Iya. Banyak pertokoan. toko-toko. Banyak. Dan itu kegiatan perdagangan Iya. sekitarnya. Dan saking banyaknya orang Indonesia ke sana itu. Tidak ada bisa bahasa batas Indonesia. sebenarnya antara masjid, komplek masjid, ya Iya. batasnya tipis. Artinya Betul. ketika orang berjubel jamaahnya itu di muka-muka toko itu semua jamaah Betul. itu Betul. di muka hotel. Betul. Jadi menarik ya kita bicarakan masjid Iya. ini. Mudah-mudahan masjid-masjid yang lain bisa begitu ya. Iya. Nah, seperti konsepnya Masjid An-Namiro di Lamongan itu luas sekali ya. Iya. Sekarang saya tidak tahu, sekarang katanya tanah di sawah di mukanya itu dibeli semua. Dan itu ribuan. Terutama subuh. Iya. Subuh itu kan sarapan semua itu. Tiap hari loh itu. Padahal subuh itu biasanya jarang sekali orang Oh iya. ke masjid Pak. Akhirnya penuh itu. Penuh Pak. Wah. Itu caranya Iya. menarik perhatian Iya, betul. jamaah. Itu seharusnya Salah ya satu memang strategi tidak memang. dihimbau dengan adzan aja. Ah, iya. Cukup. Ya meskipun Harus mungkin ada sesuatu. di sana. ada yang bilang kalau azan itu bukan untuk orang Islam tapi orang yang beriman. Nah, Tapi itu kan nggak iya. ada salahnya kita pakai cara manusiawi untuk Iya. menarik Iya. orang-orang yang tadinya cuman Islam jadi beriman. Iya. Ya, nggak cukup lah dengan adzan Iya. yang keras sekali itu Betul. nggak cukup. Walaupun dia dengar nggak akan datang. Iya, belum tergerak Tidak dia. ada sesuatu yang menarik. Gitu. Ya mungkin kalau secara rohani
belum tergerak tapi secara manusiawi tergerak itu kan berangsur-angsur semakin baik kan. Betul. Ya bisa itu tergerakkan. Iya, mudah-mudahan ya masjid-masjid di Indonesia atau dimanapun di luar negeri juga begitu. Sehingga masjid itu betul-betul subur ya, bukan Iya, hanya makmur, sekedar Pak. untuk memakmurkan masjid itu sebenarnya Betul. itu Iya. konsepnya. Iya. Nah, oleh karena itu ketika sekarang ini kan ada itu namanya jamaah tabligh yang keliling Iya. dari masjid ke masjid. Gini. Kan serba merepotkan kalau mereka tidak ada kamar khusus, jadinya tinggalnya di masjid, tidurnya di Iya. muka masjid. Wah, Kan nah, tak elok itu. pengaruh ke warga lokal juga, Pak. Kotor. Iya. Saya pernah lihat di Masjid Malang Kota ini kalau terawih itu banyak yang nginep di situ. Oh. Banyak yang bermalam di situ. Itu enggak, ya kurang bersih jadi. Iya, Pak. Jadi komprok gitu ya, di mana-mana ada pakaian apa Wah. yang sudah dipakai di tembok-tembok. Iya. Enggak. Walaupun itu tidak di dalam masjid, tapi kan tak elok. Iya, kurang Kelihatannya enggak kurang bersih, kurang etis, Pak. kurang rapi. Betul, Pak. Sediakan kamar harus. Iya. Walaupun mungkin kamarnya bareng-bareng untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Tidak harus kamar-kamar kecil gitu. Oke. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.